Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan AF19 channel yang selalu menemani Bapak Ibu atau teman-teman semua dalam belajar baik P3K maupun CPNS. Jangan lupa subscribe, like, share, dan selalu support channel ini agar saya semakin bersemangat untuk memberikan soal-soal P3K maupun CPNS. Jika Bapak Ibu mau request, silahkan tulis di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan dan akan saya bahas di channel ini. Baik, langsung saja ke pembahasan soal nomor 1. Jabatan presiden direksi dalam perusahaan termasuk dalam tingkat A. Semua level manajemen, B. Dewan komisaris, C. Manajemen menengah, D. Manajemen puncak, E. Manajemen tingkat bawah. Kita masuk ke pembahasan. Tingkat manajemen puncak memiliki hal penuh untuk mengangkat, memilih, serta memberhentikan manajemen lain yang berada di bawahnya. Beberapa contoh sebutan tingkat manajemen puncak adalah GM, CEO, dan presiden direksi. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah D. Manajemen puncak. Soal selanjutnya. Keahlian untuk berkomunikasi, bekerja sama, dan memotivasi orang lain disebut A. Communication, B. Konseptual, C. Teknis, D. Simpati, E. Interpersonal. Jadi secara teori, definisi interpersonal skill adalah keahlian yang dimiliki seorang individu untuk berelasi dan berinteraksi dengan sesama. Hal ini berlaku baik untuk masyarakat maupun individu. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Interpersonal. Soal selanjutnya. Menentukan sumber dana yang diperlukan, mengalokasikan sumber keuangan yang ada pada segala aktivitas perusahaan atau penyusunan anggaran pengeluaran, dan melakukan pengawasan terhadap penggunaan dan pemanfaatan keuangan merupakan langkah yang ditempuh oleh manajemen. A. Personalia, B. Produksi, C. Keuangan, D. Pemasaran, E. Administrasi. Jadi fungsi utama dari seorang manajer keuangan yaitu merencanakan, mencari serta dapat memanfaatkan dana dengan berbagai cara dalam memaksimalkan daya guna dari operasi perusahaan. Tentunya, hal tersebut membutuhkan pengetahuan akan pasar uang serta dari mana modal akan diperoleh dan bagaimana keputusan yang tepat di bidang keuangan harus dibuat. Jadi, jawaban yang paling tepat adalah C. Keuangan. Soal selanjutnya. Tingkat manajemen yang bertugas memimpin dan mengawasi tenaga-tenaga operasional adalah A. Organizing, B. Top management, C. Lower management, D. Middle management, E. Personalia. Jadi manajemen lini pertama atau yang disebut dengan low level management adalah tingkatan manajemen yang paling rendah dalam sebuah perusahaan. Manajemen ini bertugas untuk memimpin dan mengawasi kinerja tenaga operasional. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Lower management. Soal selanjutnya. Salah satu tugas dari manajemen puncak adalah A. Bertanggung jawab pada lower management, B. Menetapkan kebijakan operasional, C. Melakukan semua pekerjaan tingkat operasional, D. Mengawasi para pekerja, E. Bertanggung jawab pada middle management. Jadi tugas manajemen tingkat puncak adalah membuat rencana jangka panjang, menetapkan tujuan dan misi organisasi, serta strategi yang digunakan. Manajemen puncak juga harus dapat mengembangkan semua rencana yang telah dibuat dan mengadakan hubungan dengan pihak luar. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Menetapkan kebijakan operasional. Soal selanjutnya, prinsip the right man of the right place yang digunakan dalam menetapkan seseorang untuk menempati suatu jabatan dalam organisasi merupakan pelaksanaan dari fungsi A. Controlling, B. Planning, C. Organizing, D. Actuating, E. Motivating. Jadi the right man of the right place merupakan salah satu kebalikan dari organisasi garis dan staf pada organisasi fungsional.
Jadi jawaban yang paling tepat adalah C, organizing. Soal selanjutnya, pemimpin yang mengambil keputusan tanpa melibatkan bawahan disebut A. Adil, B. Otoriter, C. Bebas, D. Demokratis, E. Personal. Jadi tipe pemimpin otoriter umumnya terpusat pada bos yang menjadi pemegang kekuasaan tertinggi. Mulai dari peraturan, prosedur, maupun membuat keputusan akan didominasi oleh pihak tertentu. Sehingga orang yang bekerja dalam naungannya harus mengikuti dan menjalankan perintah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Otoriter. Soal selanjutnya, keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang manajer adalah A. Perencanaan, organisasi, dan evaluasi, B. Formal, informal, dan teknis, C. Konseptual, formal, dan teknis, D. Formal, teknis, dan manajerial, E. Konseptual, kemanusiaan, dan teknis. Jadi menurut Robert L. Katz, seorang manajer yang sukses wajib memiliki 3 keterampilan manajemen dasar, yaitu keterampilan konseptual, keterampilan berhubungan dengan orang lain, dan keterampilan teknis. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Konseptual, kemanusiaan, dan teknis. Soal selanjutnya, dapat menjalani hubungan baik antar anggota organisasi. Struktur anggota dapat mengetahui tugas, kewajiban, dan tanggung jawabnya. Spesialisasi dalam melakukan tugas merupakan manfaat A. Coordinating, B. Planning, C. Organizing, D. Actuating, E. Controlling. Jadi pengkoordinasian merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan dengan jalan menghubungkan, menyatukan, dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam upaya mencapai tujuan organisasi. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Coordinating. Soal selanjutnya, atasan Anda melakukan rekayasa laporan keuangan kantor, maka Anda A. Dalam hati tidak menyetujui hal tersebut, B. Hal tersebut sering terjadi di kantor manapun, C. Mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang, D. Tidak ingin terlibat dalam proses rekayasa tersebut, E. Hal semacam itu memang sudah terjadi menjadi tradisi yang tidak baik di Indonesia. Jadi soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana integritas Anda ketika melihat kecurangan terjadi di hadapan Anda. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Mengingatkan dan melaporkan kepada yang berwenang. Ketika gagal mencapai suatu yang Anda inginkan, maka A. Mencari dengan seksama siapa yang turut bertanggung jawab terhadap kegagalan Anda, B. Mengambil waktu untuk menenangkan diri, C. Bersedih hati, D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya, E. Meminta bantuan kepada lebih banyak orang. Jadi soal di atas bertujuan untuk mengetahui motivasi Anda untuk terus berprestasi meskipun mengalami kegagalan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah D. Melakukan introspeksi dan memperbaiki upaya. Soal selanjutnya, Anda mengajukan suatu usulan kepada atasan Anda, namun usulan tersebut menurut atasan Anda kurang tepat. Sikap Anda adalah A. Merasa sangat kecewa, B. Mencari alternatif usulan lain yang tepat, C. Kecewa, namun berusaha melupakan hal tersebut, D. Saya bersikeras mencari upaya pembenaran terhadap usulan tersebut agar dia mau menerimanya, E. Ditolak bukanlah sesuatu yang baru bagi Anda. Jadi soal di atas bertujuan untuk mengetahui semangat Anda untuk terus berkreativitas dan berinovasi meskipun mengalami penolakan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. Mencari alternatif usulan lain yang tepat. Soal selanjutnya, saat jam istirahat ada seorang klien dari luar kota ingin menemui Anda. Klien tersebut terburu-buru karena harus segera menuju bandara untuk pulang ke daerahnya. Sikap Anda: A. Segera menemuinya dan menanyakan kepentingannya, B.
tidak mau menemuinya karena Anda sedang istirahat. C. Menyuruh untuk menunggu. D. Meminta teman Anda untuk menemuinya. Dan E. Menyuruhnya untuk kembali lain kali saja. Jadi soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepedulian Anda terhadap klien yang mengalami kesulitan. Cobalah menempatkan diri Anda sebagai orang yang membutuhkan pelayanan. Dengan begitu, Anda akan memahami sikap seperti apa yang diinginkan oleh pelanggan. Jawaban yang paling tepat adalah A. Segera menemuinya dan menanyakan kepentingannya. Soal selanjutnya. Suatu hari ada seorang klien kebangsaan asing menemui Anda untuk berkonsultasi. Anda tidak mengerti bahasa yang ia gunakan. Sikap Anda: A. Menolak untuk menemuinya karena takut tidak paham. B. Menyuruh rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menemuinya. C. Meminta bantuan rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menerjemahkan ketika Anda sedang berbicara dengannya. D. Berpura-pura memahami pembicaraannya. E. Meminta orang asing tersebut untuk datang lain kali dan membawa penerjemah. Jadi soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepedulian Anda terhadap klien yang mengalami kesulitan. Pahamilah bahwa pelayanan yang baik akan membentuk citra diri yang baik pula sehingga akan dipercaya oleh pelanggan. Jawaban yang paling tepat adalah C. Meminta bantuan rekan Anda yang memahami bahasa orang asing tersebut untuk menerjemahkan ketika Anda sedang berbicara dengannya. Soal selanjutnya. Buah mangga milik tetangga Anda berjatuhan dan mengenai genting rumah Anda hingga berlubang. Sikap Anda adalah A. Mendatangi tetangga Anda dan marah-marah. B. Menyuruh tetangga Anda untuk menebang pohon mangganya. C. Mendatangi tetangga Anda dan meminta dengan sopan agar memangkas dahan-dahan pohon yang berada di atas genting Anda. D. Meminta izin kepada tetangga Anda untuk menebang dahan tersebut. E. Menebang pohon mangga tanpa sepengetahuan tetangga Anda. Jadi soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pemahaman Anda terhadap keadaan orang lain dan kemampuan Anda dalam menyikapinya dengan membicarakan masalah tersebut baik-baik. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Mendatangi tetangga Anda dan meminta dengan sopan agar memangkas dahan-dahan pohon yang berada di atas genting Anda. Soal selanjutnya, rekan kerja Anda yang sedang cuti melahirkan meminta Anda untuk membawakan barang-barangnya yang tertinggal di kantor. Sikap Anda: A. Segera mengantarkannya. B. Menggunakan jasa kurir untuk mengantar. C. Mengantarkannya sepulang kantor sekaligus menjenguk rekan Anda. D. Menolak karena pekerjaan Anda banyak. E. Menyuruh rekan Anda yang lain untuk mengantar. Jadi soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana kepedulian Anda terhadap orang lain yang mengalami kesulitan. Cobalah menempatkan diri Anda sebagai orang yang mengalami kesulitan. Dengan begitu, Anda akan memahami sikap seperti apa yang harus Anda lakukan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah C. Mengantarkannya sepulang kantor sekaligus menjenguk rekan Anda. Soal selanjutnya. Hampir semua pegawai di kantor instansi Anda meminta uang tanda terima kasih atas pengurusan surat izin tertentu. Namun, menurut peraturan kantor, hal itu tidaklah diperbolehkan. Maka Anda A. Ikut melakukan karena bagaimanapun juga kawan-kawan kantor juga melakukannya. B. Melakukannya hanya jika terpaksa membutuhkan uang tambahan untuk keperluan keluarga, sebab gaji kantor memang kecil. C. Terkadang saja melakukan hal tersebut. B. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. E. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Jadi soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana integritas Anda ketika melihat hal yang tidak sesuai aturan terjadi di sekitar Anda. Pahamilah bahwa semakin tinggi integritas yang Anda miliki, semua pihak akan segan dan hormat kepada Anda. Begitupun sebaliknya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah E. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Soal selanjutnya. Atasan Anda menetapkan target tugas harus selesai pada deadline tanggal 27 bulan ini. Maka A.
Anda akan selesaikan target pada tanggal 27. B. Kalau tugas lain menumpuk, Anda akan meminta izin untuk menyelesaikan barang 1 atau 2 hari sesudah deadline. C. Anda mencoba menyelesaikan tanggal 26 jika memungkinkan. D. Anda meminta tolong rekan lain agar tidak terlambat deadline. E. Anda menegosiasikan deadline yang ditetapkan atasan tersebut dengan baik-baik agar tidak terlalu memberatkan. Jadi soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana semangat Anda untuk menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan sesuai jadwal. Alangkah baiknya Anda dapat menyelesaikan tugas tersebut sebelum deadline, karena waktu sisa dapat Anda gunakan untuk mengoreksi jika ada tugas yang kurang tepat. Jadi jawaban yang tepat adalah C. Anda mencoba menyelesaikan tanggal 26 jika memungkinkan. Soal yang terakhir. Pimpinan kantor menggelar rapat kerja membahas penyusunan rencana kerja untuk anggaran tahun depan. Setiap pegawai diharapkan mempersiapkan usulan untuk kegiatan tahun depan. Respon Anda: A. Berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut belum tentu diterima. B. Tidak berminat sama sekali untuk mengajukan suatu ide kegiatan. C. Akan mengajukan suatu ide kegiatan jika diminta oleh pimpinan. D. Mungkin berminat untuk mengajukan ide kegiatan yang dilaksanakan, namun tergantung situasi dan kondisi. E. Ragu-ragu untuk mengajukan suatu ide kegiatan karena akan kecewa jika tidak diterima. Jadi soal di atas bertujuan untuk mengetahui sejauh mana semangat Anda untuk berkreativitas dan berinovasi untuk kemajuan organisasi. Jadilah yang pertama memberikan ide-ide segar dalam pekerjaan. Jangan hanya diam dan menunggu perintah atasan. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Berminat mengajukan suatu ide kegiatan yang akan dilaksanakan meskipun nantinya ide tersebut belum tentu diterima. Terima kasih telah menonton video ini sampai dengan selesai. Semoga Bapak Ibu lolos dan diterima P3K tahun ini. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.